Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farka dengan NPM 231103159. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen mengenai sistem biaya standar dan analisis varians. Nah, biaya standar itu sendiri adalah biaya yang ditentukan di muka dan harusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk. Manfaatnya adalah untuk menjadi alat yang penting dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian untuk memberikan pedoman bagi manajemen mengenai biaya yang harus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dan untuk menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dengan biaya standar, sehingga membantu manajemen untuk melaksanakan pengelolaan yang berfokus pada penyimpangan yang terjadi. Untuk jenis-jenisnya sendiri, yang pertama ada standar teoritis, yang kedua ada rata-rata biaya waktu yang lalu, yang ketiga ada standar normal, yang keempat ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Nah, standar teoritis ini juga disebut dengan standar yang ideal karena dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar memungkinkan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Kelebihan dari standar teoritis ini adalah dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian untuk rata-rata waktu yang lalu, rata-rata biaya waktu yang lalu, itu adalah biaya standar ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang telah lalu. Standar ini cenderung sifatnya longgar. Rata-rata biaya waktu yang lalu juga mengandung biaya-biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis biaya standar ini kadang berguna pada saat permulaan. Untuk standar normal, ini didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi dan juga kegiatan perusahaan berjalan dengan normal. Pada kenyataannya, standar normal ini didasarkan pada rata-rata biaya masa lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa datang. Standar normal ini bermanfaat bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan jangka panjang dan pengambilan keputusan untuk jangka yang panjang. Yang terakhir ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Standar ini banyak digunakan karena perhitungannya didasarkan pada tingkat pelaksanaan yang terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang dapat kita hindari. Kemudian ada komponen biaya standar. Yang pertama, standar biaya bahan baku. Ini ada harga per unit bahan baku dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan per unit produk. Kemudian ada standar biaya tenaga kerja. Ini adalah tingkat upah per jam dan juga jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan per unit produk. Kemudian ada standar biaya overhead. Nah, ini adalah alokasi biaya overhead pabrik dan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian untuk analisis penyimpangan sesungguhnya dari biaya standar, itu kita bisa menganalisis varians bahan baku, varians biaya tenaga kerja langsung, dan varians biaya overhead pabrik. Untuk analisis selisih biaya produksi langsung, yang pertama itu ada metode satu selisih. Selisih ini adalah selisih gabungan antara selisih harga dan selisih kuantitas. Yang kedua ada metode dua selisih. Selisih biaya sesungguhnya dan biaya standar ini dibagi menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau selisih efisiensi. Yang ketiga ada metode tiga selisih. Nah, ini memecah selisih sesungguhnya dan selisih standar menjadi selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih gabungan. Untuk kelebihan menggunakan sistem biaya standar, yang pertama, dalam merencanakan dan mengendalikan biaya, itu kita bisa menjadi lebih baik. Kemudian evaluasi kinerjanya juga bisa menjadi lebih baik. Keputusan yang kita ambil juga bisa lebih efisien. Kemudian aktivitas operasi juga bisa meningkat efisiensinya dan standarisasi dan juga komparabilitas. Nah, kemudian ini contoh penerapan sistem biaya standar dalam sebuah kasus. Jadi, ada PT yang bernama PT Bangun Jiwa. Ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk X. Pada Juli 2023, perusahaan memproduksi 200.000 unit dengan kebutuhan bahan baku sebesar 800.000 kilogram. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sebanyak 810.000 kilogram dengan standar pemakaian baku 6 kilo per unit dan standar harga 2.250 per kilo.
Standar efisiensi tenaga kerja langsung adalah 5 jam per unit dengan standar upah 7.000 per jam dan jumlah jam kerja standar adalah 400.000 jam kerja. Dalam realisasi produk, bahan baku sesungguhnya digunakan untuk satu produk adalah 2.200 per kilo dan jumlah jam kerja sesungguhnya adalah 380.000 jam kerja dengan tarif 7.500 per jam kerja. Kita diminta untuk hitung selisih harga bahan baku, selisih kuantitas bahan baku, selisih efisiensi tenaga kerja langsung, selisih tarif tenaga kerja langsung, kemudian kita mencatatnya dalam jurnal biaya gaji dan upah yang harus dibayar, kemudian kita catat pengalokasian selisih gaji dan upahnya. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Yang pertama, kita hitung dulu selisih-selisih yang diminta. Sudah diketahui ya, HS-nya 2.200, HST-nya 2.250 dan dan lain sebagainya seperti yang ada di soal. Kemudian yang diproduksinya sebanyak 200.000 unit. Nah, untuk selisih harga bahan baku jadi HS dikurangi dengan HST kemudian dikali dengan HS. HS-nya adalah 2.200 dikurang 2.250 dikali 810.000. Kemudian hasilnya adalah minus 40.500.000. Selisihnya negatif. Kemudian ini adalah selisih kuantitas bahan baku 22.500.000, selisih efisiensi tenaga kerja 140 juta, kemudian selisih tarif tenaga kerja langsungnya 190 juta. Kemudian kita catat jurnal gaji dan upah yang harus dibayar. Untuk jurnalnya di bagian debit untuk mencatat jumlah yang harus dibayar kepada karyawan itu ada biaya gaji dan upah di debit, dan di akun kontranya atau di kreditnya ada berbagai akun di kredit. Kemudian untuk pencatatan pengalokasian selisih gaji dan upah di debit itu ada barang dalam proses atau BTKL, kemudian ada selisih efisiensi tenaga kerja langsung, ada selisih tarif tenaga kerja langsung, kemudian di kreditnya ada biaya gaji dan upah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.